itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain? Itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi... Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai. Ketemu lagi ya di channel jalan-jalan seru santai. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita di Cihamplas mau lihat proses perkembangan pembongkaran teras Cihamplas atau skywalk Cihamplas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan sudah ada perkembangannya ya. Oke teman-teman, kita gas. Nah, kita sekarang lagi berada di Jalan Taman Sari ini teman-teman ya. Di pagi hari ini, di pagi yang ceria. Mantap. Ini kalau di Jalan Taman Sari karena suasananya juga memang segar gitu ya, apalagi belum terlalu banyak kendaraan, itu vibesnya itu bikin semangat. Nah kalau ke kanan itu ke Jalan Ganesha ya, ke kampus ITB. Wah, kampus terbesar di Bandung. Dan di sebelah kiri ini adalah area dari Bandung Zoo yang kemarin itu sempat heboh ya. Sempat heboh soalnya tiketnya itu seikhlasnya. Sampai penuh banget, metet gitu teman-teman. Aduh. Ya karena memang ini lumayan hiburan rakyat ya. Dan di Jalan Taman Sari ini karena memang vegetasinya lumayan rimbun, jadi mataharinya nggak langsung sampai ke sini ya, ketahan pohon-pohon rindang nan besar. Dan bisa dilihat dari sebelah kiri ya, udah mulai banyak juga nih pengunjung. Mulai banyak di Bandung Zoo. Dan sekarang kabarnya tiketnya sudah normal ya. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, nanti di depan itu kita bisa ke Jalan Dago ya, ke pertigaan Jalan Dago. Kemudian kalau ke kiri ke Babakan Siliwangi teman-teman ya. Nah bisa dilihat tuh dari petunjuk arah Gor Sabuga ITB. Nah ke kiri itu, nah ke sini ya, ini Gor Sabuga ITB teman-teman. Nah, yang dulunya sih sering banget di sini dipakai buat konser-konser gitu lah. Kalau sekarang kayaknya sih udah jarang banget karena mungkin aturannya udah nggak bisa kayaknya ya. Nah kalau ke kanan dari pertigaan ini bisa ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago ya. Kemudian dari sini juga bisa ke Simpang Dago nih, belok kanan. Tapi kalau ini searah. Nah nanti di pertigaan depan itu bisa ke Dipati Ukur, ke Simpang Dago, terus kalau ke atasnya itu bisa ke Maribaya sekalian. Nah dari sini kita belok kiri ini. Mantap.
Muralnya udah cantik banget, bersih ya. Wih, keren, Ini sih udah revitalisasi ya. Udah bagus banget nih teman-teman, tinggal dijaga ya. Wah, ini keren, Dan di sini meskipun ini cuaca cerah, ternyata di sini tuh lumayan gelap. Soalnya ini vegetasinya, pohonnya besar-besar, dan ini memang jadi hutan lindung lah gitu ya. Intinya sih di apa namanya, ada konservasinya gitu di sini ya. Dijaga juga nih karena ini salah satu sumber air ya untuk di Bandung, dan taman kota juga. Wah, udah mulai banyak tuh ibu-ibu besti. Udah kayaknya mau ke sini nih, ke apa, Sungai Cikapundung ya. Wah, tuh kan udah mulai banyak tuh. Wah, mantap. Pada banyak yang mau berolahraga teman-teman. Nah, tapi di sini tuh bisa kelihatan ya, itu memang salah satu yang ngerusak estetika itu kabel-kabel kayak gini nih. Kalau di kanan itu Taman Cikapundung kalau nggak salah ya. Nah, ini nih kita bisa masuknya lewat sini nih teman-teman ya. Nah, belok ke kanan ya. Dan itu gratis tuh, udah mulai banyak tuh. Oh, nanti kita cobalah update ke sana ya. Nah, dari sini kalau misalnya nanti ke depan, di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan atau ke atas itu nanti bisa ke Punclut, Ciumbuluit ya. Kemudian kalau kiri, nah kita ke Ciamplas. Dan sekarang memang tujuan kita melihat proses perkembangan ya. Kalau progres kata netizen itu belum ada progres, prosesnya lah oke. Jadi prosesnya itu sekarang sudah sampai mana nih? Perkembangan dari pembongkaran tiang-tiang yang ada di Skywalk Ciamplas atau teras Ciamplas ini teman-teman ya. Nah, dari kita udah sampai di Jalan Cihamplas. Wah, ini hotelnya mantap banget ini ya. Dan ini Hotel Grand Cokro. Waduh tuh, Hotel Grand Cokro. Megah banget ya di Ciamplas. Kita lanjut. Dan di sebelah kiri ada SDN Ciamplas teman-teman. Nah, di simpang ini kalau misalnya mau ke Jalan Setiabudi itu bisa belok kanan ya. Kita lurus ke masih di Jalan Cihamplas. Wah, ini nih salah satu masalah besar juga yang ada di kota Bandung teman-teman, sampah. Yang isunya kabarnya sekarang kuota sampah Bandung sudah dikurangi, dan ini jadi masalah besar. Kalau misalnya sampai tidak ada TPA, mau kemana lagi gitu ya di Bandung. Seharusnya mulai dipersiapkan, dimitigasi gitu, pengelolaan sampah yang baik gitu. Oke, kita masih lanjut ke depan ya teman-teman ya. Kondisi lalu lintas masih ramai lancar di sini. Yang biasanya kalau mulai siang itu biasanya sudah cukup padat oleh pengendara ya teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kanan itu Rumah Sakit Advent, rumah sakit yang sudah cukup lumayan berumur. Nah, ternyata ini bisa terlihat
kita mulai memasuki di teras Cihampelas atau skywalk Cihampelas, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sepertinya sih belum ada tanda-tanda untuk pembongkaran ya, untuk pembongkaran tiang-tiang proyek ini gitu teman-teman ya. Waduh, sepertinya sih masih belum ada ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu nih. Jadi flashback dulu ya, Skywalk ini diresmikan tahun 2017 dengan misi mulia, nata pedagang kaki lima, bikin trotoar lega, dan kasih ruang publik keren. Biayanya pun gak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah loh. Tapi sayang, mimpi indahnya gak berjalan lama. Seiring waktu, apalagi setelah pandemi, kondisinya makin memprihatinkan. Kios-kios kosong, fasilitas rusak, pencahayaan minim dan jadi sepi pengunjung. Alih-alih jadi ikon, malah dinilai jadi ikon yang kehilangan fungsi. Miris ya, melihat aset publik senilai itu jadi terbengkalai. Pernahkah kalian naik ke atas sana? Bagaimana pengalaman kalian? Ceritain dong di kolom komen. Nah, karena kondisinya yang memble, Pemkot Bandung sempat punya rencana A, renovasi. Di April 2025, udah disiapkan anggaran 3,9 miliar rupiah buat pasang lampu dan perbaikan. Tapi, rencana ini dibatalkan. Kenapa? Ternyata sebelum perbaikan, perlu dilakukan uji beban nih, buat pastikan struktur bangunannya masih aman. Waduh, ini jadi pertanyaan besar ya tentang keamanannya. Kemudian muncullah rencana B dari tingkat yang lebih tinggi, pembongkaran. Gagasan ini didorong kuat oleh Gubernur Jabar, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menilai Skywalk ini tidak estetis dan malah menghalangi potensi ekonomi di jalanan bawahnya. Akhirnya, di 24 Desember 2025 kemarin, Wali Kota Bandung, Pak Muhammad Farhan, secara resmi menyetujui opsi pembongkaran ini. Pemprov Jabar bahkan siap menanggung semua biayanya asal izin dari Pemkot kelar. Menurut kalian, keputusan beralih dari renovasi ke bongkar ini tepat nggak sih? Lalu, sekarang udah dibongkar belum? Jawabannya, belum. Hingga pertengahan Januari 2026 ini, prosesnya masih berkutat di tahap perizinan dan kajian administrasi. Kenapa ribet? Karena Skywalk ini adalah aset daerah. Jadi harus ada proses hukum untuk menghapuskan dia dari daftar aset dulu, baru bisa dibongkar. Itu yang sedang diurus. Selain itu, Pemkot juga lagi kaji hal-hal krusial banget. Keamanan teknis, gimana cara bongkar yang aman tanpa membahayakan lalu lintas padat di bawahnya. Dampak sosial, ini nih yang paling pelik. Nasib para pedagang yang selama ini masih bertahan di sekitar Skywalk gimana? Rencana redesign, kalau Skywalk-nya hilang, akan seperti apa wajah baru kawasan Cihampelas? Apa akan dikembalikan ke pedestrian yang luas atau ada konsep lain? Nah, efek dari wacana bongkar ini udah langsung terasa loh, khususnya buat para pedagang. Mereka yang dagang di sekitar lokasi mengeluh bahwa kunjungan makin sepi dan pendapatan turun semenjak kabar pembongkaran mencuat. Bahkan penutupan area pada malam tahun baru 2026 kemarin pun ikut dirasa memperberat keadaan mereka. Ini jadi tantangan sosial yang nyata. Jadi apa simpulannya saat ini? Pembongkaran fisik belum dimulai, masih tunggu izin. Pemkot dan Pemprov sedang siapkan skenario teknis dan redesain kawasan. Dampak ke pedagang jadi perhatian serius yang perlu mitigasi.
Proses ini mengajarkan satu pelajaran berharga. Membangun infrastruktur itu penting, tapi perencanaan jangka panjang, maintenance atau perawatan, dan dampak sosial ekonominya jauh lebih penting. Cihamplas Skywalk bisa jadi studi kasus yang berharga nih buat proyek-proyek publik ke depannya. Gimana menurut kalian Sobat Bandung? Apakah akhirnya teras Cihamplas akan benar-benar hilang dari skyline kota? Atau ada jalan tengah lain? Yang pasti, kita semua berharap keputusan apapun yang diambil mengedepankan kemaslahatan publik dan keindahan kota kita tercinta. Oke teman-teman, jadi inilah kondisi dari Skywalk Cihamplas ini ya teman-teman ya. Cukup terbengkalai dan terlihat ya itu tangganya udah banyak yang rusak teman-teman ya. Dan seperti ini tuh, jadi memang agak berbahaya kalau misalnya kita naik ke atas ya. Dan ini memang sudah ditutup, tidak diperbolehkan demi keselamatan nih teman-teman ya. Nggak boleh ya kayak gitu. Dan kita bisa lihat sudah banyak sekali yang kropos, sudah tidak layak juga, berbahaya ini teman-teman ya. Tapi kalau untuk tamannya masih oke sih teman-teman ya. Dan inilah, dan ini nih tiang-tiang yang akan dibongkar ya teman-teman ya. Jumlahnya sekitar 69 sampai ke bawah yang tadi kita lihat ya. Nah, ini dari arah jalan Ciumbuleuit menuju ke arah Waduk Kencana. Oke, jadi gitu teman-teman ya, perkembangan dari Skywalk Cihamplas ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, gas. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang mau dokumentasikan ini sebelum lenyap dari jantung kota Bandung gitu teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ke depan. Jadi kalau kita lihat ini, wah lumayan memang mengganggu estetika sih ya. Yang tujuan awalnya memang bagus ini untuk mengakomodir para PKL yang berada di pinggir jalan Cihamplas, untuk pelaku UMKM lah dan PKL gitu tadinya ya. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman ya. Dan sebelah kiri ini Ciwok ya teman-teman ya. Oke, kemarin kita udah kesini dan kita mau pastikan lagi, dan ternyata masih belum ada perkembangan berarti tentang pembongkaran Skywalk Cihamplas atau teras Cihamplas ini teman-teman. Dan terlihat ya teman-teman, toko-toko masih tutup, masih belum banyak aktivitas di Skywalk teras Cihamplas ini teman-teman. Wah mantep banget ya ini ya, kalau sampai dibuka. Ini total keseluruhan dari tiang-tiang ini teman-teman, ternyata ada 69 tiang ya. Coba bayangin kalau misalnya satu tiang itu dihargai sekitar 100 juta misalnya untuk pembongkarannya, udah hampir 690 jutaan berarti ya, udah mau 1 M gitu teman-teman. Itu kalau misalnya 100 juta, kebayang kalau misalnya di atas 100 juta. Jadi gitu teman-teman ya, perkembangan proses dari pembongkaran teras Cihamplas, Skywalk Cihamplas ini.
Jadi bisa dipastikan belum ada proses yang signifikan ya, mungkin tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru. Jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Gas. Nah, soal rencana pembongkaran teras Skywalk Cihamplas, sampai hari ini memang masih di tahap wacana. Belum ada alat berat, belum ada pagar proyek, dan belum ada progres fisik di lapangan. Tapi setidaknya, rencana ini sudah mulai dibicarakan secara terbuka. Harapannya tentu bukan sekedar bongkar lalu ditinggalkan. Kalau memang dibongkar, harus ada konsep lanjutan yang jelas. Apakah dikembalikan jadi ruang publik yang nyaman, ditata ulang untuk UMKM, atau justru dibuat lebih ramah pejalan kaki dan lalu lintas di bawahnya. Skywalk Cihamplas ini pernah jadi ikon, pernah ramai, dan sekarang lagi diuji relevansinya. Jadi keputusan ke depan harus matang, berbasis kebutuhan warga, bukan cuma sekedar menghapus masalah lama. Kita tunggu langkah nyadanya, karena di kota sebesar Bandung, setiap kebijakan ruang publik itu bukan cuma soal bangunan, tapi soal fungsi, manfaat, dan masa depan kawasan. Kita pantau bareng-bareng. Kalau ada perkembangan, pasti kita update lagi. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman kalau menurut kamu pembahasan ini penting dan perlu terus dikawal. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.